Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo IR Pips, selamat datang di IR Podcast episode kedua bersama saya Muhammad Raihan Irsyad sebagai host di podcast kali ini. Teman-teman semuanya, di episode kedua ini kita akan membahas sebuah hal yang sangat relevan dengan kehidupan generasi muda, khususnya generasi Z, yang dimana kita akan membahas mengenai bisnis, teman-teman. Bisnis itu merupakan hal yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Mau kita udah tua, muda, ataupun masih tinggal di rumah, di sekolah, dan juga di kuliah. Untuk itu, kami mengundang narasumber yang luar biasa untuk ikut membahas mengenai bisnis. Langsung saja kita sambut Mas Roy Setiawan. Halo Mas Roy. Halo. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah, luar biasa. Akhir-akhir ini lagi kesibukan apa nih Mas? Akhir-akhir ini ya seperti biasa, mengajar, lalu sekarang lagi sibuk nginput nilai ya, karena sudah akhir UAS. Jadi ya kesibukannya sambil kita lagi banyak beberapa soal tulisan ya, menulis, lalu juga banyak belajar lagi terkait dengan bidang-bidang HI juga. Oke. Teman-teman semuanya yang bagi belum tahu, Mas Roy ini merupakan dosen di Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Sriwijaya. Beliau juga menempuh pendidikan di Universitas Satya Negara Mas, di jurusan Ilmu Hubungan Internasional juga, Mas. Betul. Oke. Teman-teman, kita langsung tanyain langsung nih mengenai kehidupannya Mas Roy. Mas Roy, boleh tolong ceritakan nggak kepada teman-teman IR semuanya latar belakang kehidupan Mas Roy itu seperti apa? Oke, sedikit ya. Sebelum saya menjadi seorang dosen, saya berkecimpung di dunia retail, retail industry itu selama 12 tahun. Dan sambil saya melakukan pekerjaan di bidang retail, saya juga memiliki beberapa usaha sebelumnya terkait dengan culinary food, usaha ya di bidang culinary, dan juga saya juga punya beberapa istilahnya konsulen juga di beberapa komunitas-komunitas HIV di Jakarta. Saya tertarik dengan culinary foods, Mas. Oke. Karena saya orang itu juga suka berkuliner gitu. Yes. Kira-kira Mas Roy dulu punya usaha culinary foods yang seperti apa? Oke, dulu saya mengembangkan usaha saya itu di zaman COVID ya. Itu saya punya beberapa kuliner seperti dimsum, lalu risol, dan juga beberapa makanan manis lainnya, savory juga, kayak banoffee pie dan segala macam. Dengan brand, saya punya brand waktu itu adalah Micin by Jar. Micin by Jar. Ya, saya melakukan usaha itu dengan ketiga sahabat saya dalam mengisi waktu ketika pada saat COVID ya, karena kan ketika COVID itu otomatis semua lini usaha itu mati, gitu ya. Benar, kondisi ekonomi juga turun dan segala macam. Tapi kita berusaha untuk tetap produktif di tengah-tengah itu. Wah, benar. Jadi di saat zaman COVID itu yang dimana banyak sekali toko-toko offline yang mulai tutup, Mas Roy bersama tiga sahabat tadi menemukan kesempatan dan peluang untuk membuka bisnis culinary foods. Betul. Dan saya juga pernah dengar, Mas, katanya makanan itu merupakan bisnis yang tidak akan pernah mati. Mas setuju tidak kira-kira dengan pendapat itu? Yes, of course. Karena makanan itu adalah istilahnya kita bilangnya hal yang paling dicari ya. Karena kan manusia itu kan butuhnya adalah makan, sandang, dan papan gitu ya. Ada tiga komponen utama. Jadi pastinya kalau ngomongin makanan itu juga pasti ya nggak akan ada matinya gitu. Karena kita pasti butuh dan kita mencari, dan itu adalah kebutuhan yang memang harus dipenuhi setiap hari. Oke. Nih Mas Roy, kalau kita melihat Mas Roy di kehidupan perkuliahan para anak-anak muda nih Mas Roy, banyak dari mereka itu masih merasa ragu untuk memulai bisnis dikarenakan mereka menganggap mereka ini bukan berasal dari seorang mahasiswa yang berlatar belakang jurusan ekonomi. Menurut Mas Roy bagaimana? Apakah benar latar belakang itu sangat mempengaruhi pebisnis pemula? Menurut saya ya, kalau ngomongin soal bisnis ya, nggak harus dengan latar belakang sih menurut saya. Karena sebenarnya bisnis itu bisa terbuka dari semua latar belakang. Ya, nggak hanya dari yang berlatar belakang ekonomi atau memang punya pengaruh atau pengalaman di bidang ekonomi atau mungkin orang tuanya punya usaha atau segala macam, nggak juga. Karena sebenarnya kalau ngomongin soal memulai bisnis atau mencoba untuk berbisnis gitu ya, yang paling penting adalah bagaimana mindset dan juga mental di awal gitu ya. Karena kalau sebagai seorang pebisnis gitu ya, tidak hanya punya
modal yang cukup, tapi juga bagaimana punya mindset bagaimana nantinya ketika bisnis itu berjalan, lalu bagaimana nantinya bisnis itu dapat berimpact pada lingkungan sekitar dan segala macam. Jadi kuncinya adalah bukan latar belakang, tapi bagaimana mindset dan mentalitinya sebagai seorang pebisnis. Gitu. Bagaimana cara pola pikir mereka yang mempengaruhi mereka, bukan dari latar belakang, Mas Roy? Kalau menurut saya bukan, karena punya latar belakang pebisnis pun belum tentu juga akan apa istilahnya ya, menghasilkan bisnis yang baik juga gitu. Karena balik lagi setiap individu punya kemampuan dan kapasitas berbeda masing-masing. Jadi bagaimana jadi jangan takut juga ketika kalau misalnya kamu nggak punya background, oh saya nggak punya orang tua pebisnis, atau mungkin saya bukan kuliah atau saya bukan belajar soal ekonomi, terus saya nggak bisa mulai, nggak juga. Gitu. Karena banyak juga kok di luar itu memang yang akhirnya bisa memulai bisnis tanpa harus latar belakang. Tapi sebenarnya kuncinya gini, kalau menurut saya kelebihannya adalah ketika kalian bukan latar belakang ekonomi, kalian punya banyak point of view berbeda, gitu ya, terkait dengan bagaimana melihat ekonomi. Tapi balik lagi kalau misalnya kalian juga tidak mau ingin istilahnya belajar gitu ya untuk jadi lebih baik, apalagi di bidang yang berbeda dari bidang kalian sebelumnya, misalnya bukan ekonomi gitu ya susah juga gitu. Intinya adalah balik lagi individunya lagi, mentality lagi, bagaimana mindsetnya dibuat. Oke, individu, mindset, and mental. Yes. Jadi Mas Roy, untuk para generasi muda yang ingin memulai bisnis nih, apa kira-kira langkah awal yang harus dilakukan jika ingin memulai bisnis dari nol? Oke, pertama sih yang paling penting adalah kalian harus menumbuhkan sense of caring dulu, teman-teman. Karena kenapa? Karena kalau kalian nggak punya sense peduli terhadap lingkungan sekitar, kalian tidak akan bisa memenuhi kebutuhan. Karena balik lagi, ketika kita mau bisnis, kita itu pasti targetnya adalah lingkungan sekitar kita. Kalau kita nggak punya tadi ya rasa peduli, kira-kira apa sih sebenarnya yang jadi masalah di lingkungan sekitar kita, itu akan sulit. Karena kebanyakan bisnis itu adalah solusi dari masalah yang ada di sekitar. Jadi kalau misalnya kalian nantinya mau memulai bisnis, selain misalnya beberapa hal ya, yang paling penting adalah menurut saya paling utama adalah tadi sense of caring. Terus yang kedua adalah capital, ya modal. Modal itu penting banget ya teman-teman. Terus kalau misalnya saya nggak punya modal gimana? Apakah saya bisa mulai usaha atau tidak? Itu tergantung dari mindset lagi. Karena somehow ada juga bisnis yang nggak harus dengan modal besar. Ya, mungkin butuh modal, tapi modalnya tidak harus besar. Dan itu ya jadi poin penting ya. Jadi turning point-nya adalah kalian jangan terpaku pada harus punya modal besar. Tapi bagaimana ketika sudah ada ide dan segala macam, ya harus ada eksekusi yang cepat juga. Gitu. Oke. Mas Roy sebagai dosen HI, tentunya memiliki pengetahuan yang baik tentang fenomena-fenomena yang terjadi di dunia global saat ini. Berkaitan dengan wirausaha, Mas Roy, kira-kira menurut Mas Roy dalam konteks HI, apa bisnis yang relevan yang dapat dilakukan oleh anak-anak HI yang sekiranya memiliki potensi yang baik? Oke. Kalau ngomongin kita kan adalah bidang ilmu kita tuh bukan bidang ilmu yang memang praktis ya teman-teman. Jadi kita pasti masuknya ke sosial humaniora gitu terkait dengan bidang keilmuan kita. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa sih sebenarnya usaha yang pas bagi anak-anak HI, menurut saya sih jangan dibenturkan dengan itu gitu. Karena kalau misalnya kita dibenturkan dengan itu, kita akan terkotak gitu ya. Karena sebenarnya usaha itu bukan ditentukan dari apa latar belakang kamu yang tadi saya bilang, tapi bagaimana tadi kita melihat kebutuhan yang ada di sekitar dan apa kemampuan yang kita punya gitu ya. Jadi disesuaikan lagi dengan kemampuan yang kalian punya. Karena sebenarnya kalau ngomongin soal usaha gitu ya, yang cocok bagi teman-teman gitu ya, apalagi istilahnya kita dari HI gitu ya, nggak terbatas pada karena HI itu kan ujung-ujungnya misalnya kita kan belajar soal fenomena kebijakan, lalu juga bagaimana melihat geopolitik dan segala macam. Terus kita usahanya apa nih? Nggak mungkin kita usaha konsultan juga, kan itu juga akan sulit ya. Tapi mungkin bisa ya tadi saya bilang, misalnya di sekitar kita, misalnya teman-teman tuh ketika di kampus
lagi butuh apa teman-temannya. Nah, kita kira-kira bisa provide apa. Nah, itu yang bisa dijadikan peluang untuk teman-teman memulai usaha apa kira-kira yang cocok untuk sekitar kita. Gitu sih. Oke. Dalam memulai bisnis, Mas Roy, tentunya kita harus melakukan brainstorming, Yes. mengumpulkan ide-ide dari diskusi bersama. Namun, Mas Roy, terdapat beberapa hal yang ditakutkan oleh mahasiswa-mahasiswa tentunya. Ketika kita ingin memulai bisnis, kita harus bekerja sama bersama tim. Yang menjadi ketakutan mereka adalah ketika hal ini menjadi problematik, itu akan mempengaruhi bisnisnya akan runtuh. Yang dimana bahkan biasanya orang-orang memiliki pola pikir kalau kita memulai bisnis bersama keluarga saja, itu bisa berantem, apalagi bersama teman-teman. Menurut Mas Roy, bagaimana? Oke, ini fenomena yang sering terjadi ya teman-teman. Ketika misalnya kita punya usaha dengan beberapa orang. Tapi sebenarnya yang paling harus ditekankan ya ketika kita mulai usaha itu didasarkan atas profesional etik ya. Jadi jangan membawa konsep kekeluargaan dalam memulai usaha ya, walaupun memang pada dasarnya akhirnya kita menggunakan sistem kekeluargaan. Tapi menurut saya itu adalah awal kehancuran ya usaha, karena pada akhirnya ketika tidak ada profesional etik atau tidak ada face kerja profesional gitu ya, face kerjanya itu akan sulit gitu, karena ketika kita ngomongin soal omset, kita akan ngomongin soal sistem, itu nggak dalam sifatnya adalah pendekatannya kekeluargaan, itu sifatnya profesional. Jadi sebenarnya paling penting adalah kalau memang misalnya akhirnya kalian punya usaha dengan teman-teman kalian, ya sudah kalaupun perlu di kontrak dengan hitam di atas putih, it's okay gitu. Itu bukan sesuatu yang yang tabu ya. Karena malah kalau misalnya kalian tidak ada perjanjian hitam di atas putih, malah nantinya akan berujung pada kalau one day gitu kalian ada konflik atau misalnya itu akan jadi kehancuran nantinya. Iya. Oke, jadi kuncinya adalah professional ethic ya, Mas? Yes, betul. Jangan mencampur adukan urusan personal dengan urusan bisnis. Yes, kita harus bersifat profesional. Ya. Nah, Mas Roy, bagi pebisnis muda, pebisnis awal nih, kira-kira tantangan apa yang akan datang biasanya dalam merintis? Oke, hal yang saya amati ya, menurut pengalaman saya sebagai orang yang memang sudah berkecimpung di retail industry selama 12 tahun, saya melihat ketika memulai usaha itu yang paling core-nya ya adalah konsistensi sebenarnya. Konsistensi. Ya, karena saya yakin ketika memulai usaha pasti mindset-nya adalah ingin untung, ya. Ingin banyak atau ingin langsung balik modal. Padahal pada kenyataannya mindset utama ketika kalian membuat sebuah usaha itu adalah kalian harus siap untuk yang namanya rugi, ya. Karena pada dasarnya ketika kalian memulai usaha, rugi itu adalah sesuatu hal yang pasti, ya. Untung itu adalah sesuatu hal yang unpredictable, ya. Tapi kita bisa mengatur kerugian itu jangan sampai lebih besar dari keuntungannya, ya. Jadi balik lagi manajemennya, bagaimana kita mengatur jangan sampai ruginya lebih besar persentasenya dibandingkan keuntungan. Tapi yang perlu ditekankan adalah ketika kalian mulai usaha, jangan pernah berpikir bahwa ketika memulai usaha kalian akan istilahnya mendapatkan untung yang besar, ya. Karena memulai usaha itu banyak returnnya itu nggak langsung, ya. Return money-nya itu nggak langsung. Jadi butuh proses waktu, butuh proses konsisten. Nah, kadang nih teman-teman, ketika misalnya kita mulai usaha, lalu di bulan pertama bagus, ya, lalu ke bulan kedua turun nih. Nah, itu yang jadi problem teman-teman, akhirnya tidak konsisten gitu, karena merasa bahwa penjualannya turun, jadinya agak males untuk bukanya. Misalnya yang tadinya bukanya on time gitu ya, terus tiba-tiba jadi ngaret. Terus misalnya yang tadinya displaynya cantik, terus tiba-tiba males karena misalnya tidak terlalu untung besar, akhirnya jadi berkurang dan segala macam. Itu akan jadi problem. Nah, konsistensi itu yang diperlukan sebenarnya teman-teman ketika memulai usaha ya, dan itu yang jadi problem biasanya. Oke, jadi lagi dan lagi konsistensi is the key ya, Mas? Yes, betul. Mas Raihan itu pernah berbicara dengan teman-teman Raihan ketika kami lagi ada waktu senggang. Yeah. Kami
Benar apa kata Mas tadi, kami benar-benar merasa bahwasanya untuk memulai bisnis yang kita cari adalah keuntungan. Yes. Money, 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 and money. Tapi ketika kita membahas rugi, semuanya merasa itu sedikit bikin tersinggung. Oke. Karena ujungnya bisa bikin bangkrut kan Mas ya. Berkaitan sama Gen Z Mas, kita sering kali mendengar bahwasanya Gen Z ini mentalnya seperti inilah, seperti itulah, mental health problem lah. Menurut Mas Roy, sebagai pebisnis muda yang ingin merintis karirnya di dalam bidang bisnis, bagaimana cara membangun mental tahan banting itu, Mas? Oke, mungkin beberapa ya sering bilang bahwa Gen Z itu lemah atau segala macam terkait dengan mental. Tapi menurut saya bukan lemah ya, tapi bagaimana mereka memproyeksikan mental mereka bisa istilahnya mendeliver itu menjadi sebuah ekspresi gitu ya. Dan itu sebenarnya bukan hal yang buruk juga gitu. Karena someday gitu ya, banyak malah ide-ide yang fresh itu datang dari generasi Z ya. Gen Z yang memang sekarang sedang pada masanya gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya bagaimana tahan banting, balik lagi sih mindset ya teman-teman. Kalau ngomongin tadi, kalau kamu bilang bahwa ada rugi sedikit jadi takut dan segala macam. Karena memang tadi mindset awalnya adalah ketika membuat usaha maunya untung gitu. Karena tadi saya bilang ya, kalau mulai usaha itu nggak bisa kita langsung untung gitu. Pasti diawali dengan adanya return itu pasti akan lama gitu. Apapun usahanya ya gitu. Karena kita harus ngomongin soal modal, nanti kita akan ngomongin soal produksi, kita akan ngomongin soal bagaimana membeli alat ya dan segala macam. Itu prosesnya panjang gitu dan itu butuh konsisten gitu. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya ngomongin mindsetnya langsung, terus kalau rugi gimana gitu, terus kalau jadi rugi terus akhirnya jadi down. Ya sebenarnya wajar ya teman-teman kalau ngomongin, ya kita kan ngomongin secara psikologi adalah ketika kita kehilangan sesuatu pasti akan ada rasa down ya. Rugi itu adalah sebuah kehilangan juga gitu ya. Tapi balik lagi, ketika mindset tadi dibentuk di awal adalah kita melakukan itu bukan karena untung, tapi memang udah pasti rugi. Jadi mindsetnya nggak akan ketika rugi kita akan nggak siap. Tapi kalau balik lagi, kalau mindsetnya adalah di awal ketika buka usaha itu akan rugi, itu adalah hal yang pasti. Jadi kita nggak takut lagi ketika misalnya rugi itu datang. Oke. Itu sih. Benar. Amin-amin ya Mas. Aduh, Yes. amit-amit banget kalau misalnya usaha kita nih gagal, bangkrut. Bagaimana cara kita menanggapinya, Mas? Oke. Satu hal sih teman-teman, ketika kalian rugi atau misalnya benar-benar bangkrut ya, tutuplah usahanya gitu. Satu hal dari saya sih, jangan pernah berpikir bahwa it's over ya, itu sudah selesai gitu. Karena maksud saya gini, ya mungkin ketika namanya failing atau ketika gagal itu adalah hal normal menurut saya. Karena apa? Karena kita sudah terlatih dari awal kita hidup ya gitu. Awal dari kita misalnya ketika dari awal kalian belajar jalan, itu kan nggak langsung bisa jalan. Pasti Betul. kan ada Setuju. prosesnya, ada merangkak dan segala macam. Nah itu pasti ada proses jatuh bangun. Jatuh bangun. Mungkin memang konteksnya adalah, mungkin beda Masnya kalau usaha itu kan lebih complicated ya. Atau misalnya nggak, itu kan punya banyak itu ya efek buat kita dan lingkungan sekitar gitu. Beda dengan misalnya tadi diibaratkannya dengan anak yang baru tumbuh gitu. Betul. Tapi maksud saya gini, satu hal adalah ketika tadi mindsetnya ditanamkan bahwa memulai usaha itu pasti akan rugi, itu juga akan secara tidak langsung itu akan menanamkan mindset, nanti ketika rugi, ya itu bukan hal yang luar biasa, tapi itu hal yang biasa. Nah, ketika kalian berpikir seperti itu, saya yakin ketika kalian gagal nantinya, ketika kalian down nantinya atau tutup, kalian tidak akan berhenti. Karena apa? Karena ya gagal itu adalah sebuah hal yang pasti menurut saya. Gagal itu setiap manusia itu pasti bisa gagal kok gitu. Nggak ada yang tiba-tiba manusia itu bisa imperfect line gitu ya, terus-terusan bagus gitu ya. Pasti ada momennya di mana dia tidak sebagus itu. Tapi ya jangan menyerah teman-teman ya. Dan balik lagi, mungkin memang ketika kalian mau usaha itu kalian preparationnya tidak siap secara full. Nah ini biasanya yang jadi jadi masalah adalah kalian terburu-buru, tergesa-gesa, tidak melakukan riset dengan baik, tidak melakukan market analysis dengan baik, sehingga somehow hanya ikut-ikutan
gitu. Kita harus lihat point of view-nya dari itu ya. Jadi kita harus evaluasi kira-kira apa nih yang menjadi problem di usaha sebelumnya, apa yang menjadi masalah, kok usaha saya itu tidak berhasil gitu. Kira-kira apa yang perlu dilakukan. Tapi yang menjadi masalah biasanya rata-rata gara-gara manajemen yang buruk. Oke, jadi PR-nya tuh masih persiapan yang kurang matang, Mas, Yes. untuk anak-anak muda, generasi muda Betul. untuk memulai bisnis. Oke, Mas Roy, anggaplah ada skenario nih, kita bisnisnya udah berjalan. Oke. 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Kira-kira kapan waktu yang pas untuk mulai scale up bisnis kita? Oke, kalau ngomongin scale up ya teman-teman, mungkin ada juga yang belum tahu apa itu scale up ya. Scale up itu adalah meningkatkan usaha atau membesarkan usaha gitu ya. Kan namanya ketika kita berjalan, kita punya usaha, kita mau ada untung. Betul. Ya, ketika ada untung, mau nih untungnya dikalikan. Ya, dikalikan 2 kali lipat, 3 kali lipat ya. Tapi biasanya kalau hanya dikalikan gitu kan ya sudah gitu ya, kita hanya mengembangkan usaha. Tapi kalau scale up itu dia more than 2 or 3, biasanya dia 10 kali lipat lebih besar. Nah, kalau ditanya kapan sih sebenarnya waktu yang tepat ketika untuk membesarkan usaha kita gitu ya. Saya sih satu hal, ada tiga hal yang perlu kalian pikirkan dulu sebelum akhirnya ada kepikiran untuk scale up. Pertama adalah kita harus ngomongin soal capital. Ya, kita akan ngomongin soal modal. Kenapa? Karena kan harus clear nih. Kira-kira kalian modalnya dari mana? Apakah dari investment, dari fund, atau hutang, atau mungkin misalnya return back, ya, atau misalnya keuntungan dari sebelumnya. Gitu. Kita harus lihat dulu. Lalu bagaimana kita nanti mencoba melihat financial engineer-nya, kita harus ngitung-ngitung dulu nih teman-teman. Kira-kira perlu modal berapa untuk meningkatkan, misalnya dari kita mungkin ini ya usaha kuliner yang misalnya tadi punya cuma 1 cabang jadi 10 cabang dengan 100 cabang, itu akan berbeda hitungannya. Itu yang pertama adalah capital. Yang kedua adalah capacity. Ya, ngomongin soal kapasitas. Karena somehow gini, banyak yang akhirnya ketika memulai usaha dan ingin membesarkan, tapi membesarkan usaha, itu terbentur dengan supply chain-nya. Jadi misalnya kebutuhannya, dia misalnya punya promosi jor-joran gitu ya, promosinya besar-besaran. Betul. Tapi ketika ada customer ke tokonya atau misalnya customer ingin membeli, tiba-tiba sold out. Ya, tidak ada stok atau kapasitas yang memadai. Nah, itu juga harus diperhatikan ya teman-teman, karena kalau nggak kayak gitu itu akan sulit. Nah, yang ketiga adalah soal manajemen sistem, ya. Karena kalau misalnya kita ngomongin soal membesarkan usaha, berarti kita harus punya sistem, ya. Kenapa harus punya sistem? Karena semua akan levelnya up. Misalnya dari karyawan, tadinya mungkin punya 1 karyawan, jadi 5, jadi 10, lalu nanti akan ada yang namanya middle up. Ada middle, misalnya karyawannya jadi naik, jadi levelnya supervisor, lalu naik lagi menjadi levelnya manager, dan juga sampai ke C-level dan segala macam. Dan itu juga butuh sistem yang baik, ya. Kita harus punya indikator yang manajemen yang baik. Misalnya nantinya ketika misalnya punya usaha yang lebih besar, kita harus punya yang namanya SOP, punya KPI, kayak performance index segala macam. Jadi memang itu yang perlu diperhatikan ya. Oke, jadi bukan masalah kapan, tapi seberapa siapnya kita. Ada 3 kata kunci yang disebutkan oleh Mas Roy tadi, teman-teman. Capital, capacity, and management system. Yes. Nah, jadi Mas Roy, 3 itulah yang perlu disiapkan dalam mau scale up usaha kita. Betul. Menurut Mas Roy nih, peran siapa yang sebenarnya paling penting untuk men-scale up bisnis kita? Apakah owner? Apakah media sosial? Karena kita sering promosi ke media-media sosial, netizen, atau justru pegawai kita? Oke. Kalau ngomongin scale up, itu kita punya di satu circle yang tidak hanya bertumbuh pada satu, ya, hanya owner saja. Tapi kita harus punya super team ya, saya bilangnya adalah super team. Karena ketika kita membesarkan sebuah usaha, kita harus punya tim. Ya, nggak mungkin kalian tuh misalnya yang tadinya punya 1 usaha terus mau bikin 2 atau 3 atau mungkin 5 usaha, kan jalankan sendiri. Itu akan sulit ya, karena kan ketika misalnya mungkin di 1 cabang kalian bisa kontrol full, tapi ketika punya 5 atau 10 nggak mungkin kalian kontrol dalam 1 waktu. Itu impossible.
ya, kecuali kalian membelah diri jadi 10 ya. Tapi kan nggak mungkin gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus punya tim yang baik gitu. Ada satu quote di mana people is a cost, but right people is asset. Ya, jadi kalau ngomongin karyawan gitu ya, jangan pernah takut kalau misalnya kalian tuh bayar dengan gaji besar, ya. Karena dalam industri ketika kalian ngomongin soal usaha itu nggak ada yang namanya people cost besar tuh nggak ada. Tapi bagaimana tidak mencapai target. Ya, jadi yang dilihat adalah tadi ya, kalian target atau tidak. Kalau selama kalian hire karyawan, hire staff, tapi dia bisa sampai target kalian, ya kenapa harus pusing gitu. Karena biasanya orang-orang tuh harus berpikir kayak harusnya nggak bisa deh kalau misalnya dia terlalu tinggi gajinya untuk rekrut karyawan. Padahal itu adalah aset ya teman-teman. Ketika kita punya tim yang baik, kita punya profesional tim yang baik, itu akan membuat akhirnya membantu kita untuk scale up gitu. Tapi memang pada akhirnya core-nya adalah di owner-nya memang. Di owner. Apakah mindset owner-nya mau berkembang atau tidak? Tapi saya yakin sih di mana-mana ketika seorang owner ya, seorang pebisnis itu pasti ingin punya usaha yang besar. Nggak mungkin tuh nggak punya usaha yang besar. Jadi balik lagi, bukan hanya soal bagaimana tadi misalnya sosial media atau misalnya omsetnya saja, tapi juga dari tadi ya mindset ownernya dan juga kita punya tim yang baik. Tapi memang ketika hal itu datang gitu ya kita bisa ngukur sih sebenarnya apakah kira-kira nih misalnya kapasitasnya adalah kita biasanya jual omset 1000 piece misalnya, terus tiba-tiba ini soal terus nih misalnya, kira-kira kita mau nambahin. Nah, tapi ketika nambahin tadi, kita juga harus tahu nih, kira-kira kapasitas kita mampu atau tidak. Kalau timnya baik, saya yakin pasti semuanya ya, lininya tuh jadi nggak bisa kita tumbuh hanya ownernya saja, atau hanya dari karyawannya saja, atau hanya dari ya impact sosial media saja, tapi semuanya itu jadi satu. Gitu. Semuanya harus bekerja sama, Mas. Dari atas sampai ke bawah, Mas. Betul. Oke, Mas. Jadi ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang dikirim secara anonim. Jadi kurang lebih ada berapa pertanyaan ya? Boleh teman-teman tolong diambilin. Mereka juga penasaran nih, Mas. Tisu dong. Oke. Thank you. Oke, Mas. Ini ada pertanyaan pertama, Mas. Dari seorang anonim ya. Mas Roy, kalau kita ingin mulai bisnis, tapi modalnya minim banget, bahkan hampir tidak ada. Kira-kira langkah realistik apa yang bisa kita ambil? Ada konsep di mana kalau kalian tidak punya modal usaha, kalian bisa jadi reseller. Kalau kalian tahu reseller, jadi kalian itu adalah pihak kedua atau pihak ketiga deliver dari, misalnya kalian mau jual sesuatu, ya, istilahnya misalnya jual handphone ya. Kita bisa misalnya tidak harus kita beli handphonenya dulu, tapi kita bisa promosiin handphonenya itu. Nah, ketika handphonenya misalnya ada yang mau, ya sudah, berarti kita tinggal hubungkan saja. Nanti kita tinggal kasih biaya, misalnya dari modalnya pihak pertama misalnya 10 juta misalnya. Terus kita bisa markup sedikit misalnya 10,5 gitu ya. Nanti customer-nya kalau memang mengiyakan kan kita punya untung. Nah, nanti lama-lama ketika misalnya, balik lagi teman-teman ya, ketika kita sudah seperti itu, jangan langsung dipakai untungnya. Jadi harus dijadikan modal gitu. Jadi nextnya kita punya usaha yang mungkin kita bisa kelola sendiri tanpa harus butuh bantuan dengan punya modal dulu, kita dengan punya asetnya dulu sebelum kita seperti reseller tadi. Gitu. Karena kalau sekarang di zaman sekarang banyak banget ya, apalagi kalau kalian tahu affiliate di media sosial tuh. Di market TikTok di TikTok, Shopee dan segala macam itu banyak banget affiliator. Jadi mereka nggak harus punya barangnya gitu, mereka hanya membantu menjual gitu. Nah, nanti dari situ dapatkan modalnya bisa dipakai. Jadi masih ada kesempatan teman-teman. Meski kalian belum memiliki modal, kalian bisa menjadi affiliate, reseller dan mengumpulkan modalnya sedikit demi sedikit. Mas Roy, pertanyaan berikutnya yaitu, Mas Roy, aku sering dengar istilah passion versus market demand dalam bisnis. Menurut Mas Roy, kita harus pilih usaha yang kita suka atau yang jelas laku di pasaran. Ini mungkin ada kaitannya sama es kepal Milo, Mas, yang dulu sempat booming banget, tapi sekarang udah nggak ada gitu. Kalau menurut saya sih kalian harus memilih passion dulu ya, karena
balik lagi ketika usaha itu perlu yang namanya konsisten. Kalau misalnya kalian tidak konsisten atau kalian tidak melakukan usaha sesuai passion kalian, itu kalian akan setengah hati. Otomatis tidak akan ada namanya konsisten. Karena tadi dimulai dengan tidak full of heart ya, tidak sepenuh hati. Tapi bukan berarti ketika kita passion dan segala macam, bukan berarti kita nggak adapting. Ya kita nggak mengadaptasi dari perkembangan zaman dan segala macam. Kita harus juga catch up dengan apa yang menjadi tren saat itu gitu. Walaupun misalnya kita mungkin trennya adalah makanan, tapi kita bisa mungkin jualnya nggak makanan. Tapi kita bisa lihat apakah kira-kira peluang apa yang bisa kita lakukan dengan tren yang sudah ada. Oke. Jadi nggak selamanya misalnya trennya makanan, kita usahanya jadi ikut-ikutan jadi makanan. Malah menurut saya kalau misalnya ikut-ikutan itu tidak akan ada yang namanya kestabilan ya. Cuman kalau ngomongin tren, itu kita harus terus ngikutin karena perkembangan zaman, perkembangan tren itu adalah kunci dari market kita nantinya. Oke. Jadi intinya harus dikerjakan dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Betul. Oke, Mas Roy lanjut. Mas Roy, bagaimana cara mengatasi rasa minder waktu jualan ke teman-teman sendiri atau di media sosial? Kadang suka nggak pede gitu, Mas. Khawatir dikata-katain sama teman. Oke. Nah inilah sebenarnya yang jadi problem ya, apalagi di Indonesia ya. Kadang tuh orang jualan itu diibaratkan hal yang buruk ya, atau Benar, misalnya Mas. hal yang membuat malu lah. Karena menurut saya sebenarnya jualan itu bukan, karena gini, mindset adalah orang-orang tuh kita tuh terkungkung dengan pemikiran bahwa ketika sukses itu adalah orang yang bekerja di kantoran. Ya, orang-orang yang memang hidupnya kerjanya dari jam 9 sampai jam 5 sore, lalu di gedung tinggi, lalu konsepnya adalah sukses tuh yang harus berdasi, harus rapi dan segala macam. Itu mindset yang memang sebenarnya sudah mendarah daging ya, sehingga ketika ngomongin sales, ngomongin marketing itu, ngomongin sales, ngomongin soal jualan itu pasti mindsetnya adalah kalian jualan gorengan gitu ya, gorengan di pinggir jalan gitu, atau jualan-jualan yang memang nggak bonafit. Padahal kalau kalian tahu, bahkan ya kalau kalian jual mobil atau jualan aset kayak rumah dan segala macam itu ya harus rapih juga gitu. Nggak harus seperti istilahnya yang kalau nggak meyakinkan juga nggak bisa gitu. Ya baik lagi, mindset itu sebenarnya kalau kalian mau jualan ya apapun, jangan pernah malu untuk nawarin sih gitu. Karena kalau ngomongin malu ya akan sulit gitu. Karena menurut saya apa yang harus dimalukan gitu, maksudnya apa yang kalian harus malu? Pertama, kalian menawarkan sesuatu yang ya memang jelas ada produknya. Nah pertama kayak gini, biasanya yang menjadi malu adalah kalian tidak yakin dengan produk kalian. Itu biasanya yang jadi kunci. Akhirnya malu, misalnya jadi ragu-ragu karena kalian nggak yakin, nggak suka dengan produk apa yang kalian jual. Tapi saya yakin ketika kalian suka produknya, kalian tahu sekali akan produknya, kalian akan yakin. Nah biasanya orang-orang yang malu, yang selain konsepnya adalah berpikir bahwa jualan itu seperti jualan panci atau jualan gorengan di jalan, biasanya dia tidak yakin dengan produknya. Gitu. Karena waktu pada saat saya dulu bekerja gitu ya, saya bekerja itu di retail itu pasti ngomongin kita akan berkaitan dengan sales, jualan. Nah mindset saya adalah ketika jualan itu ya kita harus menawarkan apapun. Bahkan dulu ya saya dalam bekerja itu bahkan tidak menjual in fisik ya. Jadi saya dulu jualan tuh yang nggak ada fisiknya gitu. Dan itu tetap bisa dijual dengan price yang lumayan. Karena balik lagi, kalau kita malu ya nggak akan pernah jualan gitu. Itu sih. Oke, Mas Roy, ada pertanyaan lagi. Mas Roy, saya ada minat dalam bidang bisnis, namun orang tua saya tidak mendukung saya untuk berkecimpung di dunia bisnis. Apa yang harus saya lakukan, Mas Roy? Apakah dulu Mas Roy sudah didukung oleh orang tua untuk berkecimpung di dunia bisnis atau enggak? Sebelum saya menjawab itu, biasanya gini, kekhawatiran orang tua adalah ketika bisnis itu kan sesuatu yang tidak pasti ya, walaupun sebenarnya semua hal juga nggak ada yang pasti di dunia ini ya. Cuma mungkin orang tua berpikir bahwa bisnis itu kan dia up and down ya, jadi istilahnya apakah dia melihat anaknya siap atau tidak ketika rugi tadi, atau apakah ketika ketidakstabilan itu apakah nantinya akan berimpact positif atau negatif bagi anaknya.
Tapi sebenarnya gini, kalian tuh jangan berpikir bahwa mungkin emang nggak didukung ya. Misalnya posisinya adalah kalian tidak didukung. Eh, Kalau ketika kalian mau usaha itu ya, bisa menjadi second choices kalian ketika berbisnis. Itu bisa jadi addition ya teman-teman, bisa jadi addition, sorry, bukan second choice tapi adalah addition. Jadi kalian punya pekerjaan tetap dulu, nanti bisnis adalah addition atau tambahan gitu. Jadi bisnis itu nggak harus jadi core utama di awal, apalagi kalau misalnya generasi sekarang pasti kita butuh sesuatu yang pasti dulu lah. Itu kan hal yang wajar ya, kita butuh kepastian pemasukan, juga kebutuhan yang perlu kita penuhi dulu. Nah, bisnis itu bisa jadi addition, tambahan. Ketika kalian sudah stable akan financial kalian, nah kalian bisa tuh berpikir bahwa oh nanti saya mau dapat income tambahan. Nah, income tambahannya dari mana? Dari bisnis gitu. Itu bisa memulai setelah kalian sudah punya income pasifnya yang cukup bagus gitu. Oke. Baik Mas Roy, ini pertanyaan terakhir Ya. dari teman kita yang anonim. Oke. Mas Roy dulu pernah ngedown nggak ketika usahanya itu terkena problem atau masalah? Bagaimana cara Mas Roy memotivasi diri untuk bangkit? Oke. Saya pasti pernah punya pengalaman yang istilahnya down ya usaha, dan memang usaha saya dengan ketiga sahabat saya juga sudah close ya teman-teman, pada akhirnya gitu. Tapi karena saya memang awalnya saya sangat suka sekali memasak, dan memang semua production itu saya yang lakukan sendiri. Jadi ketika itu berhenti gitu ya, saya tidak berhenti lagi gitu, saya mulai lagi usaha sendiri. Itu misalnya saya dengan buka pre-order atau segala macam dengan jenis usaha yang sama gitu. Jadi balik lagi teman-teman, yang saya bilang tadi, kalian harus sesuai passion dan konsisten gitu. Karena kalau misalnya kalian punya itu, walaupun down akhirnya, saya juga waktu itu sempat rugi kok gitu, sempat rugi dan segala macam. Tapi menurut saya tujuan saya adalah bukan mencari untung yang besar, tapi bagaimana saya bisa memperoleh pengalaman dari hal yang sudah ada gitu ya, sudah saya jalanin gitu. Nah dari itu saya bisa belajar. Tapi maksudnya kalau down segala macam, pertama sih saya lakukan adalah saya mencoba untuk refresh dulu otak saya. Jadi saya akan coba misalnya melakukan hobi saya atau apa untuk mengalihkan sebentar. Lalu nanti ketika sudah, saya akan balik lagi dengan fresh idea, dengan segala istilahnya saya sudah recharge lagi lah gitu. Tapi wajar ya teman-teman, it's normal ketika kalian down, ketika kalian usaha kalian gagal, itu boleh kalau emang merasa bahwa kalian sedih atau segala macam, itu adalah hal yang wajar, dan itu bukan sesuatu yang memalukan ya teman-teman, karena gagal itu bukan sesuatu hal yang aib ya. Gagal itu ya wajar gitu, setiap manusia itu pasti pernah gagal. Bahkan pebisnis yang udah terkenal sekalipun pernah gagal di dalam hidupnya kan Mas? Yes. Bahkan ya kalau kalian tahu pebisnis yang mungkin kita bilang perusahaan-perusahaan besar ya, kayak Indofood dan segala macam, Unilever dan segala macam, dia pasti ada portofolio yang down-nya gitu. Apalagi kalau misalnya kalian 2-3 tahun yang lalu, Unilever juga itu mengalami kerugian yang cukup besar dalam portofolio pertumbuhan asetnya. Tapi ya sudah gitu ya, itu kan yang terjadi. Tapi bagaimana ke depannya mereka tidak mengulangi hal yang sama. Jangan terpaku di masa lalu, tapi kita melihat vision ke depannya Mas. Yes, betul. Oke. Mas, ada pesan-pesan terakhir untuk teman-teman mahasiswa kita yang ingin memulai bisnis tapi ragu nggak? Oke. Pesan saya satu ya teman-teman, lakukan usaha sesuai dengan apa yang kalian mau. Itu yang pertama. Karena saya yakin banget ketika kalian melakukan itu dengan sungguh-sungguh, itu pasti akan hasilnya akan juga full ya. Tapi kalau kalian setengah hati, itu akan sulit nantinya. Terus yang kedua adalah konsisten teman-teman. Kenapa saya bilang konsisten? Karena dalam bisnis itu kita tidak bisa memprediksi kira-kira up and down-nya tuh kapan. Nah, kita perlu yang namanya konsisten. Saya yakin kok, ibaratnya kalau kalian, mungkin bisnisnya bukan bisnis fisik ya, misalnya kita ibaratnya misalnya YouTuber atau apa, dia kalau konsisten tiap hari bikin konten, walaupun misalnya awal-awal hanya dilihat 2 orang, 3 orang, tapi lama-lama kalau dia konsisten, itu dia akan bertumbuh. Nah, jadi tidak akan ada yang namanya stuck ya.
pasti akan bertumbuh ketika kalian konsisten dan mau belajar hal baru, kalian mau evolve ya, mau berkembang. Dan yang terakhir adalah ngomongin soal spiritual ya. Teman-teman juga jangan lupa ya teman-teman, kalian itu hidup itu juga in purpose, ada tujuannya gitu. Kalian harus memikirkan orang lain, kalian harus memikirkan diri kalian juga, kalian harus memikirkan adanya Tuhan dalam diri kalian. Karena kalau kalian hanya berpikir bahwa in physically di dunia itu hanya kalian saja, itu akan sulit karena energi-energi lain misalnya dukungan spiritual dari orang tua, dari rekan-rekan atau misalnya teman-teman itu juga hal yang penting. Dan jangan lupa kalian tetap harus making relation with other connection ya teman-teman. Jadi jangan cuma terkungkung dalam satu circle saja, tapi kalian juga harus melebarkan circle. Karena kalau misalnya kalian melebarkan itu, who knows, one day kalian akan diajak collaboration atau kalian akan diajak untuk bekerja sama yang bisa membuat usaha kalian lebih berkembang lagi. Gitu. Oke. Ada nggak quotes favorit Mas Roy? Oke, kalau ngomongin quotes ya teman-teman, saya sih ada satu quotes, kalau memang kalian sudah memulai sesuatu, lakukan itu hingga selesai. Ya, jangan pernah melihat ke belakang. Jadi ketika kalian melakukan sesuatu, ya if you doing it, gitu ya, finish it, gitu. Lakukan hingga selesai. Jangan nanggung-nanggung. Oke, jangan nanggung-nanggung dan harus selesai teman-teman. Yes. Oke Mas Roy, terima kasih banyak. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah ketika kita ingin memulai bisnis itu kita harus mempersiapkan mindset kita harus menumbuhkan sense of caring, yang mana yang paling penting dalam bisnis adalah bukan mencari untung, tapi bagaimana cara bisnis kita ini dapat berdampak positif di lingkungan sekitar. Semoga dapat bermanfaat dan menambah insightful kalian semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa lagi di episode ketiga. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.